materi. Nah di situ katanya disuruh baca bareng-bareng karena itu merupakan doa. Ya, mudah-mudahan Allah limpahkan wangi-wangian kepada Kanjeng Syekh, dan juga mudah-mudahan rahasia-rahasia yang ada pada beliau juga dititipkan kepada kita. Itu tawassul wasilah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khadiru ala nabiyyina wa alaihi afdhalus salati wassalami awwala dukhulil Iraq. Wa rafaqahul khadiru, dan Nabi Khadir selalu nemenin, ngerewangi kepada Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu an tatkala beliau masuk ke negeri Irak. Beliau memang beradanya di Baghdad sana, di Irak. Walam yakun syekhu ya'rifuhu, dan tidak kenal ia si syekh akan Nabi Khadir. Jadi syekh ini belum pernah ketemu Nabi Khadir dan belum pernah kenalan kepada Nabi Khadir. Sama kita nih. Kita ini belum pernah ketemu Nabi Khadir dan belum pernah juga kenal kepada Nabi Khadir. Siapa itu Nabi Khadir? Banyak diterangkan dalam kitab Ikhtilaful Ulama. Ada yang mengatakan beliau ini adalah bukan seorang nabi, tapi hanya merupakan para min ba'dis shalihin, atau termasuk orang-orang yang soleh. Ini ikhtilaf, kita nggak usah bahas gitu ya, bahwa Nabi Khadir pun diceritakan dalam Al-Quran ketika bertemu kepada Nabi Allah Musa. Lah, selalu beliau ini ditemenin oleh Nabi Khadir. Ini kadang-kadang banyak santri pengen ketemu Nabi Khadir. Ya kalau pengen mak boleh-boleh saja ya. Tapi kita harus ukur diri siapa kita ini, gitu. Yang penting kita tunduk dan patuh, belajar dan terus belajar, ngaji dan terus ngaji. Kalau memang Allah pastikan Allah takdir kau bertemu, ya pasti bertemu. Walam yakun syekhu ya'rifuhu wa syarata, dan berjanji alaihi kepada Syekh Al-Khadiru alaih Nabi Khadir. Jadi Nabi Khadir ngajarin kepada Kanjeng Syekh, kemudian janji kepada Kanjeng Syekh. Apa janjinya? Allah yukhalifahu, untuk tidak berpisah, untuk tidak nulayani, untuk selalu tunduk dan patuh kepada Nabi Khadir. Itu kalau berguru begitu, yang berguru apalagi bergurunya sama Nabi Khadir. Kalau kata Nabi Khadir, dah diam aja, jangan bertanya. Wal mukhalafatu sababul firaq, dan berbeda atau tidak mengiyakan, tidak tunduk, ini menjadi sebab daripada perpisahan. Makanya nanti kita berguru, kalau memang gurunya sang mursyid, di sana diterangkan man qala li syaikhihi lima, siapa orang yang berkata kepada gurunya kenapa sih begitu, lam yuflih abada, maka tidak akan bisa beruntung selamanya. Itu kalau gurunya seorang mursyid, itu kalau gurunya seorang min auliya illah. Faqala lahu Al-Khadir, maka berkata kepada Kanjeng Syekh Al-Khadiru oleh Nabi Khadir. Kemudian Nabi Khadir ngomong kepada Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu an,
Ini Kanjeng Syekh saat itu masih muda, masih dalam tahap belajar. Faqa'ada maka duduk ya Syekh fil makani dalam satu tempat alladzi asyara ilaihi bil qu'udi fihi salasa sinina yatihi fi kulli sanatin marrah. Maka Kanjeng Syekh duduk di satu tempat yang diisyarah, ditunjuk oleh Nabi Khidir. Lah di situ duduknya selama 3 tahun. Disuruh mondok, dah diam-diam di sini selama 3 tahun. Wa yaqulu lahu dan berkata ya si Nabi Khidir kepada Kanjeng Syekh la tabrahan makanika hatta atiyak. Cara kita jangan bebas-bebas kamu dari tempat ini. Cara kita jangan kemana-mana sehingga aku datang kepadamu. Jadi dipondokin ya, disuruh 3 tahun jangan kemana-mana ya, didatengin setahun sekali, dijenguknya oleh Nabi Khidir setahun sekali. Udah berhubung sam'an wa ta'atan amar gurunya, maka beliau futuh di situ atau terbuka hatinya. Wanama dan tidur ia si Kanjeng Syekh marrotan di satu waktu beliau pada saat itu tertidur fi iwani Kisra di dalam pendoponya Raja Kisra minal madain fi lailatin baridatin dalam malam yang sangat dingin. Begitu lagi dikir duduk ketiduran, padahal saat itu lagi waktu musim dingin. Fahata lama maka mimpi keluar mani ia si Syekh wadahaba dan pergi ya si Syekh ila syati ke pinggir sungai waghtasala dan mandi ia si Syekh. Begitu duduk ketiduran dicoba dengan mimpi keluar mani, kemudian terbangun dia jalan ke pinggir sungai dan dia mandi. Padahal saat itu di musim dingin. Wa waqa'a lahu dzalika fi tilkal lailati arba'ina marrah, dan kejadian tersebut dalam satu malam 40 kali. Ya, 40 kali keluar ini dicoba 40 kali juga mandi. Siapa yang sanggup begitu? Ya, ini kalau congoran kita kan keluar mandi malam nungguin subuh mandinya itu juga udah bagus banget. Ada kalanya terus ya. Maka kita belajar ya, jangan sekali-kali kita tidur dalam keadaan junub ya. Jangan sekali-kali kita tidur dalam keadaan junub. Ya apa nggak boleh? Boleh. Kapan itu junub wajib mandi? Ketika ingin mengerjakan sholat ya, karena sholat tidak sah tanpa bersuci. Lah bersuci diantaranya adalah mandi junub. Paham itu ya? Ini kita kan kadang-kadang habis begituan malam ya, ntar mandinya nungguin subuh, tidur lagi ya. Na'udzubillah, kalau mati dalam keadaan tidur berarti mati kita dalam keadaan junub. Itu tasawuf begitu. Kalau hukum fikih mah ya boleh-boleh aja nggak mandi gitu. Mandinya ntar, wajib mandi itu kapan? Kalau dia mau sholat subuh. Tapi kita tingkatkan lagi ya, kita tingkatkan lagi, jangan biasain mahabat tidur dalam keadaan junub ya. Banyak gak orang tidur terus aktif? Banyak ya. Makanya ketika kita terbangun dari tidur ada doa, alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah,
Ya, segala puji bagimu yang telah menghidupkan saya setelah saya mati. Karena memang tidur ini adalah akhul maut, tidur ini adalah saudaranya mati. Maka banyak orang yang tidur terus, ya. Banyak orang begitu mau tidur masih sehat, begitu bangun tidur tangannya sudah tidak bisa diangkat lagi, stroke. Banyak kan? Banyak orang tidur begitu dia bangun ingat udah di rumah sakit. Maka sebelum itu datang, dari sekarang kita bersiapkan. Lo Kanjeng Syekh ini semalaman 40 kali junub, 40 kali mandi. Ya, kita sekali aja segen sekali dah. Nungguin ntar subuh. Itu pun subuh buru-buru, bangunnya kesiangan, mau kerja dan lain sebagainya. Oh, ketika kita teliti ternyata hidup kita ini dunia dan terus dunia. Wa waqa'alahu dzalika fi tilka lailati arba'ina marrah. Nah, beliau itu dicoba satu malam 40 kali terjadi. Suma sa'ida, kemudian naik ya Syekh ala jidaril iwan, ke pendopo cara kita. Tadinya tidurnya, duduknya, zikirnya di bawah, dia naik dah ke atas tingkat cara kita. Khaufan, karena khawatir, minan naum, daripada tertidur. Dah gua naik aja di atas karena lagi musim dingin, biar enggak tertidur. Jadi kalau para ulama tuh gitu, tidurnya tertidur, ya, bukan kayak kita mau tidur udah disiapin apanya, kasurnya yang empuk, kemudian apalagi obat nyamuknya udah disempret, gitu kan? Itu pun jarang yang mensyukuri nikmat Allah. Ya, kalau para wali enggak begitu, tidurnya dia tertidur karena dia selalu menjaga jangan sampai lupa kepada Allah Ta'ala. Naik dah dia ke atas tingkat karena khawatir jangan sampai ketiduran lagi. Muhafazatan ala taharah, karena menjaga untuk selalu suci. Karena beliau ini jaga agar selalu punya wudhu, agar selalu suci. Ya, maka dibiasain. Wudhu itu tidak wajib. Wajibnya wudhu kapan? Ketika kita mengerjakan ibadah yang tidak sah kecuali dengan wudhu. Di antaranya apa? Sholat. Ya, di sana cuma suruhan doang. Ya, kita kata kau ingin melaksanakan sholat, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Itu suruhan, gitu. Lah makanya dibiasain, nggak apa-apa nggak wudhu. Secara fikih ini kapan wajib berwudhu itu? Ketika dia mau sholat atau mengerjakan ibadah yang tidak sah kecuali dengan wudhu. Asal-asalnya sehingga karena apa? Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jadi segala sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut hukumnya adalah wajib. Lah akan tetapi ketika kita dawamul wudhu, ini sudah masuk naik tingkatan lagi. Aslinya kan tadi kalau mau sholat aja kita berwudhu, tapi kalau kita membiasain setiap saat kita punya wudhu, ini sudah naik tingkatan. Makanya biasain berwudhu, biasain dawamul wudhu. Itu. Wa kulla wa kana, dan adalah ia
Si Kanjeng Syekh kullama ahdasa itu kapan-kapan hadas artinya batal. Tawaddo'a maka wudu ia summa salat rakatain kemudian sholat dia 2 rakaat. Jadi begitu batal dia wudu kemudian sholat 2 rakaat namanya sholat li syukril wudu. Itu biasain kita ini kemana-mana punya wudu. Biasain mau berangkat kerja mau kemana aja dalam keadaan berwudu suci. Batal ya wudu lagi. Jangan lama-lama ngamalin itu 7 tahun aja insyaallah. Nggak lama-lama 7 tahun aja kita selalu punya wudu. Tidur mendusin berarti batal nggak wudunya? Batal. Wudu lagi sholat 2 rakaat. Lah bagaimana wudunya bini? Punya istri nih bagaimana? Yang penting kita sudah berwudu. Ya masalah nanti kesonggel atau bagaimana jadi batal, fala baksa maka tidak jadi apa-apa. Jadi jangan mentang-mentang habis ngaji kemudian wudu ditolak bininya wudu lagi ya berantem rumah tangga berantem ntar saya yang disalahin gitu. Iya gara-gara ngaji nih emang gua najis banget salah lagi dia. Kita yang bisa apa namanya cari-carinya bagaimana caranya gitu, terutama yang masih bujangan ya. Ya apa sampean pernah jalanin ya? Iya pernah sampai sekarang saya tuh kalau kemana-mana punya itu ya dari bujangan saya. Karena apa? Ya memang demikian anjurannya. Banyak kisah-kisah diantaranya siapa? Kisah Bilal bin Rabah ya, yang orangnya masih di dunia tapi suara terompahnya sudah terdengar di surga. Kemudian ditanya oleh Nabi, kenapa kok kau bisa begitu? Apa amalannya? Saya ketika batal wudhu, kemudian saya wudhu, saya sholat 2 rakaat. Gitu. Apa berat? Ya tergantung orangnya ya. Tergantung. Mau dikata berat ya berat, mau dikata enggak ya. Yang jelas kita selalu memohon, meminta kepada Allah biar Allah kasih yang demikian itu ya. Jadi kita jangan kecil hati karena semuanya Allah yang memberikan ya. Sampai godaan setan bagaimana ya, jangan takut dengan godaan setan karena apa? Setan pun menggoda Allah Ta'ala. Paham? Maka beruntung setan menggoda kita kemudian menjadi kita berlindung kepada Allah Ta'ala. Maka ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, aku berlindung kepada Allah dari setan. Kenapa? Karena ada setan yang menggoda. Andai kata tidak setan menggoda maka tidaklah Anda berlindung kepada Allah Ta'ala. Enak gak ya? Enak kita kalau memahaminya dengan benar. Kemudian saya kasih contoh, saya kasih perumpamaan ketika kita diundang oleh satu orang, katakan orang terhormat, kemudian di rumah orang tersebut banyak anjing-anjingnya, maka banyak sekali orang yang datang. Bagaimana caranya tuh? Ada yang bilang saya akan gubris itu anjingnya. Tapi orang yang cerdas akan bilang, saya panggil itu tuan rumah dan saya minta kepadanya, tolong singkirkan anjing Anda, saya mau masuk. Jadi apapun yang menggoda kita, ya kita berlindungnya kepada yang punyanya. Paham? Berlindungnya kepada Allah Ta'ala. Nah kalau kita buru anjingnya, balik lagi nggak? Kalau kita gusah anjingnya, bahkan dia nggak mau lari. Tapi kalau yang punya cukup dipanggil saja.
gitu ya. Itulah semuanya milik Allah Ta'ala gitu. Salat 2 rakaat. Wala yajlisu dan tidak pernah duduk ya si Kanjeng Syekh ala hadasin qat atas netepin hadas sama sekali. Jadi beliau itu nggak pernah duduk dalam keadaan hadas, dalam keadaan tidak punya wudu gitu. Ya inilah kita ahli manaqib, kita ahli baca manaqib ya. Kemarin saya bilang untayan mutiara, cerita-cerita Kanjeng Syekh kalau diumpamakan bagaikan untayan kalung mutiara yang sebaiknya dipakai. Jadi cerita-cerita yang begini sebaiknya dipakai, diterapin, karena ini adalah bagaikan untayan kalung mutiara. Mutiara bagus nggak? Bagus. Mutiara mahal nggak? Mahal, dan harus dipakai. Dan yang pantas memakai kalung mutiara adalah manusia, bukan binatang. Paham? Jadi kita ini harus memanusiakan manusia. Wala yajlisu ala hadasin qat, sama sekali Kanjeng Syekh nggak pernah duduk atas netepin hadas. Jadi kemana-mana bahkan duduknya selalu berwudu, selalu punya wudu. Lain kita asal sholat ada azan baru terburu-buru wudu, asal mengaji baru terburu-buru wudu. Setidaknya kalau kita baca manaqib dalam keadaan berwudu, setidaknya ketika kita ngaji dalam keadaan suci atau punya wudu. Gitu. Walam yazal ijtihadu da'bahu, dan tidak berhenti ijtihad ya, atau cara kita kesungguhan, yaitu apa namanya, keinginan atau kebiasaan Kanjeng Syekh. Jadi kebiasaan Kanjeng Syekh terus menerus ijtihad, bersungguh-sungguh menyingsingkan lengan baju sigrah, tidak pora-pora atau kendu atau klian-klian. Jadi Kanjeng Syekh itu cekatan orangnya, mau ngapa-ngapain ini cepet, enggak kayak kita mau tahlil aja nungguin orang banyak dan lain sebagainya. Hatta tarakahu minallahil hal, sehingga sampai kepada Syekh anugerah dari Allah al-hal, sehingga Syekh terbuka hatinya, dikasih hadiah berupa wusul kepada Allah Ta'ala. Karena wusul ini adalah hadiah dari Allah. Tugas kita adalah mempersiapkan atau isti'dad, bagaimana caranya nur sampai kepada hati kita. Paham gitu? Jadi ketika dia sudah persiapan, dia selalu ngaji, dia selalu zikir. Sifat-sifat yang jelek dibuang ya. Apa sifat-sifat yang jelek? Banyak. Akhalli anir radha'il, mensucikan batin diri dari sifat-sifat yang tercela, kibir, kemudian kesombongannya dan lain sebagainya, itu dihilangkan. Tahalli anil fadail, kemudian dia hiasi dirinya dengan kebaikan-kebaikan, itu namanya isti'dad. Setelah itu Allah kasih, baru dia tajalli, sehingga dia kenal melihat nyetengnya Allah Jalla Jalaluhu. Paham tidak? Itu lama perjalanannya. Wa ana awanul wisal, dan sampailah Kanjeng Syekh kepada waktu untuk wusul kepada Allah. Sampailah derajatnya wusul kepada Allah.
wa badat lahu anwarul jamal, dan terlihat kepada Syekh nur jamal, ya, bersinar sudah istiqomahnya dan lain sebagainya. Fa kharaja ala wajhil wajidan, apa keluar ya si Syekh sumpah atas istiqomahnya. Beliau selalu istiqomah, la yu'i ghaira ma huwa fi, tidak pernah jaga akan kecuali perkara yang ada padanya. Ulang gak berpikir macam-macam, dia selalu menjaga apa yang ada pada kewajibannya. Saat ini sholat, saat ini zikir, terus begitu aja berhari-hari, karena beliau sudah usul. Beda dengan kita, dari bangun tidur sampai tidur lagi mikirinnya dunia lagi, dunia lagi. Ya, dari bangun tidur sampai tidur. Ya, bahkan begitu kita melek, begitu kita terbangun dari tidur kita geligap, apa yang pertama kita ingat? HP. HP-nya. Apa yang pertama kita ingat? Oh, kopi. Jarang sekali begitu geligap bangun ingat kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Jarang yang itu. Walaupun udah tahu belum kita nih? Tahu. Doa bangun tidur tahu nggak? Tahu. Bocah kecil tahu nggak? Tahu. Tapi kenapa sampai saat ini ketika kita bangun tidur kok nggak ingat Tuhan? Kenapa? Oh, ternyata banyak di situ aling-aling atau hijab hati kita. Itulah. Wa yatadhaharu bitakharus, dan Kanjeng Syekh ini selalu menzohirkan dengan belaga bisu. Jadi Kanjeng Syekh bertahun-tahun belaga bisu. Apa cara kita? Diam aja, kagak ngomong. Wal junun, dan pura-pura gila, sampai orang situ kagak nyambung kalau ngomong, dikata orang gila. Hatta umila ilal marastani marratin ila anishtahara amro, sampai beliau bolak-balik dibawa ke rumah sakit jiwa. Iya, dikata orang gila, ya. Begitu mau disembur, mau diobatin, kalah yang ngobatin. Begitu dipanggilin dukun, malah dukunnya yang dimaki-maki. Cara keilmuannya luar biasa. Maka dibawa bolak-balik ke rumah sakit ila anishtahal amro, sampai masalah Kanjeng saya ini masyhur, sehingga beliau terkenal di mana-mana. Ya, itu bertahun-tahun belaga bisu, belaga gila. Ya ada sih orang sini, cuman bukan takharus, akan tapi bisu beneran, bukan junun, tapi memang gila beneran. Beda, ya, beda dengan Kanjeng Syekh. Jadi selama itu pula Kanjeng Syekh dikenal, maka ada konspirasi ingin membunuh Kanjeng Syekh. Nanti cerita di kitab lain. Kenapa? Karena beliau kalau ngomong pedes, sehingga ulama pada saat itu enggak demen, karena merasa kepentingannya terganjal. Maka ada konspirasi ingin membunuh Kanjeng Syekh. Beliau itu orangnya saklek cara kita. Jadi kalau nungguin kiai itu dia udah ngomong aja, hai ulama su, antum ini kurang ajar, lu ini obud dunia, lu harus begini. Nah, jadi kiai itu pada marah pada saat itu, gitu. Makanya ada istilah konspirasi bahwa beliau ingin diadili, ingin dibunuh, tapi tidak sampai. Apakah pada saat zaman Kanjeng Syekh beliau terkenal, orang pada iman, pada ngikutin ke beliau? Tidak. Beliau itu diputar
pas riwayatnya jauh setelah beliau dikubur. Gitu ya, maka untung kita sekarang nih agak ngalamin beliau, tapi kita iman percaya kepada kewalian beliau. Andai kata kita hidup pada zaman beliau, belum tentu kita dikasih iya. Karena keimanan ini sesuatu yang tidak masuk akal. Ini semuanya adalah anugerah dari Allah Ta'ala. Saya kasih contoh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, ya, para keluarganya, paman-pamannya, semuanya, tidak semuanya iman kepada Kanjeng Nabi. Orang-orang yang ada pada saat itu tidak semua iman kepada Kanjeng Nabi. Padahal tahu Nabi dari muda adalah Al-Amin, tahu orang yang baik, sampai-sampai diangkat menjadi Rasul. Orang-orang situ banyak yang tidak percaya. Ini kan gak masuk akal. Seharusnya orang situ pada percaya. Bahkan pamannya sendiri tidak iman, gitu ya. Sampai-sampai ditanya, kamu sayang sama saya? Sayang. Kenapa? Ya karena kau ponakanku, bukan kau menjadi rasulnya, gitu loh. Tapi kita yang hidup zaman sekarang tidak ngalamin, gitu ya. Tapi Allah kasih kita iman percaya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini anugerah yang luar biasa. Nggak masuk akal juga om kita nggak ngalamin. Ya, om kita belum pernah ketemu. Ini adalah semuanya fadl. Ini semuanya anugerah dari Allah Ta'ala. Maka patut kita syukuri. Maka harus kita syukuri yang berupa iman ini. Karena ada cerita, saya bilang, ada seorang wali hidup ratusan tahun di satu gunung yang tandus. Beliau tidak punya kaki dan tidak punya tangan. Setiap hari kerjaannya adalah zikir, sujud kepada Allah Ta'ala. Kemudian ada orang bertanya, kenapa kau sampai begini? Maka dia jawab, ini karena ungkapan rasa syukur saya kepada Allah Ta'ala. Oh, syukur yang mana, nikmat yang mana, oh, kaki dan tangan kau tidak punya. Dia jawab, karena sampai saat ini Allah memberikan saya iman kepadanya. Ya, sampai saat ini Allah berikan iman kepadanya. Itulah nikmat yang luar biasa yang kadang-kadang kita lupakan. Kita ini nikmat, kadang-kadang kita lihat hanya yang berupa materi saja. Dah, mudah-mudahan ada manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.